Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas anatomi fisiologi tentang sistem endokrin yang dipimpin langsung oleh Bapak Henry Didiharto, SK, NES, MPD. Perkenalkan, nama saya Delvincia Watulakehama, Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan NIM 222-32792 reguler 1A. Sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mensekresikan jaringan zat yang disebut hormon. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau tanpa saluran yang mensekresikan hormon untuk mempengaruhi organ-organ. Kemudian ada ciri-ciri hormon, diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin dalam jumlah yang sangat kecil, diangkut oleh sel darah menuju ke sel atau jaringan target, mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus. Kemudian ada fungsi dari kelenjar endokrin. Yang pertama itu menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu, merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, dan mengatur metabolisme. Nah, gambar ini adalah bentuk mekanisme dari sistem endokrin. Kemudian ada kelenjar-kelenjar dalam sistem endokrin. Yang pertama ada hipotalamus, pineal, hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, adrenal, pankreas, ovarium, dan testis. Hipotalamus itu terletak di bawah otak besar, pusat koordinasi sistem saraf otonom utama, berperan dalam koordinasi sistem saraf, sistem endokrin tubuh, dan pola perilaku serta emosi. Fungsinya yaitu memelihara homeostatis, regulasi internal environment, dan mengontrol suhu tubuh, rasa haus, dan pengeluaran urin, lapar dan kenyang, sekresi hormon-hormon hipofisis anterior, menghasilkan hormon-hormon hipofisis posterior, kontraksi uterus, dan pengeluaran ASI. Hipotalamus juga dianggap sebagai pengatur semua fungsi hormonal dalam tubuh. Hipotalamus menghasilkan beberapa jenis hormon yang diekskresikan langsung ke hipofisis, yaitu GnRF atau gonadotropin releasing factor, corticotropin releasing factor, dan tyrotropin releasing factor. Hormon-hormon hipotalamus yang pertama itu hormon antidiuretik, yaitu hormon ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan kadar air dalam tubuh. Yang kedua ada hormon oksitosin. Ini mempengaruhi sistem reproduksi seperti proses persalinan, gairah seksual maupun ejakulasi. Yang ketiga hormon somatostatin. Ini berperan dalam menghambat kelenjar hipofisis atau pituitari untuk menghasilkan hormon tertentu. Yang keempat, hormon pelepas hormon pertumbuhan. Dengan istilah growth hormone releasing hormone, ini berperan dalam memicu kelenjar hipofisis atau pituitari untuk menghasilkan hormon pertumbuhan yang mempengaruhi tumbuh kembang anak serta metabolisme. Kemudian ada kelenjar pineal, terdapat di dalam ventrikel otak. Bentuknya kecil seperti kerucut. Kelenjar pineal memiliki fungsi penting termasuk sekresi hormon melatonin. Fungsinya yaitu untuk memproduksi melatonin, untuk meregulasi siklus tidur, berperan dalam regulasi kerja kelenjar pituitari, tempat untuk mengatur pigmentasi kulit, berhubungan dengan sel-sel yang sensitif cahaya, pengatur suhu tubuh, dan sebagai mata ketiga dan berhubungan dengan rohani. Kemudian ada kelenjar hipofisis atau pituitari. Terletak di dasar otak di bawah hipotalamus dan terbagi dalam beberapa lobus, yaitu anterior, intermediate, dan posterior. Kelenjar hipofisis atau pituitari adalah kelenjar yang paling banyak menghasilkan hormon sebagai berikut. Yang pertama, kelenjar anterior hipofisis, kelenjar intermediate hipofisis, dan kelenjar posterior hipofisis. Nah, yang pertama ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Terletak di leher bagian depan di sebelah bawah laring dan terdiri dari 2 buah lobus. Hormon yang dihasilkan hormon tiroksin, hormon triodotironin, hormon kalsitonin. Hormon ini di folikol jaringan tiroid dari asam amino yang mengandung yodium. Fungsinya itu adalah untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur berbagai fungsi normal tubuh seperti denyut jantung, suhu tubuh, dan kekuatan otot.
Fungsi dari kelenjar yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid adalah yang pertama tiroksin, yaitu mengatur metabolisme dalam tubuh. Yang kedua triodontironin, yaitu mengatur metabolisme pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Yang ketiga ada kalsitonin, menurunkan kadar kalsium dan darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Kemudian ada regulasi hormon tiroid. Kelenjar tiroid dikontrol oleh hormon tropik TSH yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis atau pituitary anterior. Sebaliknya hormon tropik ini disekresikan juga dikontrol sebagian oleh TRH yang disekresikan oleh hipotalamus. Kemudian ada kelenjar anak gondok. Terletak di dekat kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan. Strukturnya berjumlah 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Organ targetnya yaitu tulang, ginjal, dan GI. Hormon yang dihasilkan adalah PTH, yaitu parathormon yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler. Hormon paratiroid meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal. Kemudian ada kelenjar timus, terletak di sepanjang rongga trakea di rongga dada bagian atas. Kelenjar yang bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon timosin. Fungsi kelenjar ini sebagai memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit, mengaktifkan pertumbuhan badan, mengontrol kekebalan tubuh, dan mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin. Kemudian ada kelenjar adrenal. Kelenjar anak atau kelenjar ginjal adalah kelenjar endokrin yang berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kerja kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Terdiri dari 2 bagian utama, yaitu korteks adrenal bagian luar dan medula adrenal bagian dalam. Yang pertama ada mineral choids, yaitu mempertahankan keseimbangan kadar Na dan K dengan cara meningkatkan kadar Na dan air dan darah, menurunkan kadar K dalam darah. Yang kedua ada glucocorticoids. Fungsinya regulasi metabolisme glukosa dan molekul organik lainnya, resistensi terhadap stres, dan counter respon inflamasi. Yang ketiga ada gonadocorticoids, menghasilkan seks steroid atau androgen dalam jumlah yang tidak signifikan. Menghasilkan hormon epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau non-adrenalin. Hormon epinefrin dan non-epinefrin distimulasi langsung oleh saraf simpatik. Fungsinya yaitu meningkatkan laju penembakan glikogen dalam hati dan otot rangka, dan merangsang pembebasan asam lemak dari sel-sel. Produksi meningkat pada saat terjadi stres dengan cara meningkatkan debar jantung, konstruksi pembuluh darah pada kulit, kontraksi limpa atau spleen, merubah glikogen menjadi glukosa, menurunkan produksi enzim pada organ pencernaan, dan berkeringat. Kemudian kita masuk pada kelenjar pankreas, merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau Langerhans terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon insulin yang diekskresikan oleh sel beta, hormon glukolin yang diekskresikan oleh sel alfa, dan hormon somatostatin disekresikan oleh sel delta. Fungsi dari hormon yang dihasilkan pankreas yang pertama glukagon, yaitu dihasilkan oleh sel alfa, berfungsi meningkatkan kadar gula dalam darah. Yang kedua ada insulin, berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah. Yang ketiga ada somatostatin, berfungsi di pankreas akan menghambat sekresi hormon insulin dan glukagon. Yang keempat ada somatostatin, berfungsi secara lokal akan mengurangi sekresi lambung, motilitas pencernaan untuk menghambat sekresi hormon pencernaan termasuk gastrin dan sekretin. Adapun hormon insulin dan glukagon tersebut bekerja secara berlawanan untuk mengatur kadar glukosa dalam darah. Bila kadar glukosa dalam darah tinggi, maka kelenjar pankreas akan mensekresikan hormon insulin tersebut yang berfungsi sebagai perangsang hati untuk menyerap glukosa dan mengubahnya menjadi glikogen. Namun sebaliknya, jika kadar gula dalam darah menurun atau rendah, maka hormon glukagen akan mengubah glikogen menjadi glukosa.
Kemudian ada kelenjar gonad atau kelamin, terbagi atas dua kelenjar yaitu ovarium dan testis. Ovarium merupakan sepasang organ berbentuk buah kenari. Ovarium terdiri dari dua lapisan utama yaitu korteks bagian luar dan medula bagian pusat. Hormon yang dihasilkan yaitu estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Relaksin membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan, inhibin menghambat sekresi pada akhir siklus menstruasi. Estrogen dan progesteron berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik perkembangan kelamin wanita, siklus menstruasi, kehamilan, dan perkembangan kelenjar mamae. Hormon estrogen dibentuk oleh sel glandusola folikel dan sel lutein corpus luteum. Estrogen dan progesteron mempengaruhi sifat kelamin sekunder wanita, proses laktasi, dan penyiapan endometrium untuk menerima ovum. Kemudian ada dampak hiposekresi hormon pada wanita. Penurunan produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti menstruasi yang tidak teratur, vagina kering, suasana hati tidak menentu, menopause, dan osteoporosis pada wanita lanjut usia. Beberapa kondisi yang disebabkan oleh kadar progesteron yang rendah. Yang pertama, tidak mengalami menstruasi atau haid tidak teratur, fungsi ovarium yang buruk, pendarahan rahim abnormal, flek, dan sakit perut selama kehamilan. Kemudian testis merupakan organ reproduksi internal pada pria. Bentuknya seperti telur dan letaknya di dalam kantong skrotum. Testis terdiri dari belahan-belahan yang disebut dengan lobulus testis, terdiri dari 200 atau 300 lobus. Hormon yang dihasilkan yaitu testosteron dan inhibin. Testosteron berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin seksual pada pria dan regulasi. Inhibin menghambat sekresi FSH untuk mengatur produksi sperma. Manfaat hormon testosteron bagi pria yaitu mengurangi risiko penyakit Alzheimer dan membuat hubungan intim menjadi lebih baik. Dampak hipersekresi hormon testosteron pada pria yaitu kelebihan sel darah merah dan hemoglobin, rambut rontok, menyebabkan meningkatnya kadar dehidrotestosteron atau DHT, dan kelebihan hormon testosteron terhadap tubuh bergantung pada usia seorang pria. Sekarang kita masuk dalam penyakit atau gangguan pada sistem endokrin. Yang pertama ada diabetes mellitus. Melansir dari Healthgrades, jenis penyakit atau gangguan sistem endokrin yang paling umum adalah diabetes mellitus. Penyakit ini terjadi ketika pankreas menghasilkan hormon insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan baik. Gejala diabetes tipe 1 dan tipe 2 yang umum yakni rasa haus atau lapar berlebihan, mudah lelah, sering kencing, mual dan muntah, berat badan naik atau turun tanpa sebab, dan gangguan penglihatan. Yang kedua ada penyakit Addison. Gangguan kelenjar endokrin dapat memicu gangguan fungsi kelenjar adrenal, salah satunya memicu penyakit Addison. Akibat gangguan pada kelenjar adrenal, hormon kortisol atau hormon aldosteron yang dikeluarkan dari tubuh jadi terlalu sedikit. Penderita penyakit Addison dapat merasakan gejala kelelahan, sakit perut, dehidrasi, dan perubahan warna kulit. Yang ketiga ada penyakit Cushing. Kelenjar pituitari yang terlalu banyak menghasilkan hormon bisa membuat kelenjar adrenal terlalu aktif. Kondisi ini dikenal dengan sindrom Cushing. Gangguan kelenjar endokrin ini bisa dialami setiap orang, terutama anak-anak yang mengonsumsi obat kortikosteroid dosis tinggi. Yang keempat ada gigantisme atau akromegali. Gigantisme atau penyakit akromegali adalah gangguan sistem endokrin yang disebabkan masalah hormon pertumbuhan. Jika kelenjar pituitari menghasilkan terlalu banyak hormon pertumbuhan, tulang dan bagian tubuh anak dapat tumbuh dengan cepat sehingga ukurannya jauh di atas normal. Yang kelima ada hipertiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid bisa menyebabkan penyakit hipertiroid atau kelenjar tiroid terlalu aktif. Gejala hipertiroid ditandai dengan penurunan berat badan, detak jantung yang cepat, berkeringat, dan mudah gugup. Penyebab paling umum untuk tiroid yang terlalu aktif adalah gangguan autoimun yang disebut dengan penyakit Graves. Yang keenam ada penyakit hipotiroid. Kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon tiroid. Seorang bisa mengalami penyakit hipotiroid atau kelenjar tiroid kurang aktif. Gejala hipotiroid yang umum dirasakan penderitanya yakni kelelahan, sembelit, kulit kering, dan depresi.
Kelenjar yang kurang aktif dapat menyebabkan tumbuh kembang anak terlambat. Beberapa jenis hipotiroid merupakan penyakit bawaan lahir. Yang ketujuh ada hipopituitari. Hipopituitari adalah kondisi saat kelenjar pituitari tidak bisa menghasilkan atau bisa melepaskan hormon tapi terlalu sedikit. Kondisi ini bisa disebabkan sejumlah penyakit. Pada wanita, gejala hipopituitari ditandai dengan mati haid atau menopause dini. Yang ke-8 ada sindrom ovarium polikistik. Gangguan sistem endokrin juga bisa memengaruhi produksi hormon androgen dan memicu penyakit sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Produksi hormon androgen yang berlebihan mengganggu perkembangan sel telur dan pelepasan sel telur dari ovarium. PCOS adalah penyebab utama masalah kesuburan wanita. Yang ke-9 yaitu pubertas dini. Juga termasuk jenis penyakit yang menyerang sistem endokrin. Kondisi ini terjadi ketika kelenjar melepaskan hormon seks terlalu cepat sebelum waktu pubertas normal. Yang terakhir yaitu prolaktinoma, adalah jenis penyakit gangguan sistem endokrin yang disebabkan oleh gangguan kelenjar hipofisis. Penyakit ini dapat membuat penderitanya memproduksi hormon penghasil ASI prolaktin berlebih. Gejala diantaranya disfungsi ekskresi, gangguan kesuburan, gairah seks menurun, haid terlambat, keluar ASI padahal tidak sedang menyusui. Baik, sekian video pembahasan materi tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.